aku tidak sengaja membuat sahabat ibuku hamil. Sebenarnya, ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan padaku. 3 hari yang lalu, aku yang baru saja putus dengan pacarku pergi ke bar untuk bersantai. Seorang wanita cantik yang sedang mabuk menghampiri dan menyapaku. Kami berbincang sebentar. Merasa sangat cocok satu sama lain. Lalu dalam keadaan setengah sadar, kami memesan kamar hotel. Keesokan harinya, aku mendapati dia sudah pergi. Aku bahkan tidak tahu informasi apapun tentang wanita itu. Sinar matahari menembus tirai tipis jendela besar di kamar itu. Cahayanya membuat mataku terasa sakit. Aku bangun sambil memegang kepalaku yang terasa berat akibat mabuk. Hanya sisa kerutan tipis di spray kasur, yang membuktikan bahwa semua kejadian semalam bukanlah mimpi basah, karena aku terlalu banyak minum setelah diputuskan. Namaku Ling Chen. Tahun ini aku berusia 22 tahun. Mahasiswa tahun ketiga di Universitas Jiangcheng. Tepat 24 jam yang lalu, aku masih menjadi orang malang yang dipermalukan di depan umum oleh pacarku yang merupakan primadona kampus. Sukin, pacar yang butuh waktu setengah tahun penuh untuk kudapatkan. Di kedai teh susu depan gerbang sekolah, di hadapan banyak orang, ia membanting teh susu pemberianku ke tanah. Dia mengejekku miskin, bilang aku tidak bisa memberikan kehidupan yang dia inginkan. Dia bilang Wang Hao, anak orang kaya dari jurusan finansial sebelah, bisa memberinya iPhone model terbaru, kapan saja. Sedangkan aku bahkan tidak sanggup membelikannya sebatang lipstik. Tangan dan badanku sampai gemetar karena marah saat itu. Selama 3 bulan bersamanya, aku hidup sangat hemat. Semua uang dari hasil kerja sampinganku habis aku gunakan untuknya. Ujung-ujungnya, aku hanya mendapat julukan si miskin. Aku hanya tersenyum tipis, mengucapkan semoga sukses mencari sugar daddy, lalu berbalik pergi. Malamnya, teman-teman asramaku melihat kondisiku yang tidak beres. Mereka mengajakku ke bar Rosemary, bar terpopuler di Jiangcheng. Katanya untuk mengobati patah hatiku. Awalnya aku tidak berminat, tapi setelah beberapa gelas whisky, pikiranku mulai melayang. Otakku dipenuhi oleh perkataan Sukin. Kau hanyalah mahasiswa miskin yang tidak berguna. Semakin dipikirkan, semakin sesak dadaku. Sambil memegang gelas, aku berjalan ke meja bar. Dan saat itulah, dia menabrak pelukanku. Aroma bunga melati yang harum seketika menyelimutiku. Aku menunduk dan bersentuhan dengan tubuh wanita itu. Dia mengenakan gaun tali tipis berwarna hitam, dilapisi dengan jaket blazer berwarna senada. Rambut panjangnya tergerai acak. Beberapa helai rambut menempel di pipinya yang merona merah. Ada senyum tipis orang mabuk di sudut bibirnya. Bentuk tubuhnya benar-benar bagus, terutama kedua kakinya yang dibalut stoking hitam. Panjang dan jenjang, menyilang dengan santai, membuat mataku sulit berpaling. Maaf ya dik, aku terlalu banyak minum. Suaranya lembut dan agak serak. Sangat berbeda dengan suara Sukin, yang dibuat-buat sentil. Mendengarnya saja membuat seluruh tubuhku terasa merinding. Aku segera memapahnya. Karena pengaruh alkohol juga, mulutku bicara lebih cepat dari otak. Tidak apa-apa. Jika kakak tidak kuat berdiri, bersandarlah padaku. Aku cukup kuat. Dia pun tertawa kecil. Dia tidak mendorongku menjauh, malah mengambil gelas whisky milikku di atas meja bar. Menyesap sisa whisky yang kuminum, lalu menatapku sambil mengangkat alis. Patah hati, minum sendirian dengan wajah murung di sini. Saat itu aku merasa tidak ada ruginya bercerita. Seperti sedang membuang sampah emosi. Kuceritakan semuanya tentang bagaimana Sukin memutuskanku. Dia mendengarkan dengan tenang. Sesekali menanggapi dengan bilang, gadis itu tidak punya mata, dan bilang, jika dia beberapa tahun lebih muda, dia pasti akan mengejar pemuda tampan sepertiku. Perkataannya membuat hatiku sangat senang. Harga diriku yang awalnya terluka, terobati dan melayang hanya dengan beberapa kata darinya. Semakin kulihat, dia tampak semakin dewasa, cantik, lembut, dan sangat mengerti laki-laki. Kami terus minum bersama gelas demi gelas, mengobrolkan apa saja dari penjuru dunia. Aku hanya tahu namanya Lily. Semakin banyak minum, kepalaku semakin pusing, tapi badanku terasa semakin panas. Dia bersandar padaku, napasnya terasa di leherku, membuat hatiku bergetar hebat. Dalam keadaan linglung, aku membawanya keluar dari bar. Dia menatapku dan bertanya, "Dik, berani ikut denganku?" Otakku sedang panas saat itu, boro-boro cuma pergi, menerjang lautan api pun aku berani. Aku menyetop taksi, dan kami sampai di hotel paling mewah di sekitar sini. Lily bersandar di pelukanku. Sepanjang jalan dia sangat tenang. Diam, tapi tangannya terus menggenggam lenganku. Ingatanku setelah itu hanya berupa potongan-potongan. Hanya ingat cahaya lampu hangat di kamar hotel. Ingat aroma bunga melati yang harum di tubuhnya. Ingat betapa halusnya kulit dia. Ingat saat dia berbisik di telingaku, memanggilku adik berkali-kali, dengan suara yang sangat lembut, serta kedua kaki jenjangnya di balik stoking hitam itu. Aku merasa benar-benar gila. Semua tentang Suodin dan patah hati. Semuanya sudah kulupakan entah kemana. Yang aku tahu saat itu, wanita di pelukanku adalah yang terbaik di dunia. Namun saat bangun tidur, orangnya sudah hilang. Aku mencarinya di kasur, tapi selain botol air mineral yang belum dibuka, dan ikat rambut hitam tipis di atas meja, tidak ada yang tersisa. Seolah wanita yang sangat bergairah semalam, hanyalah ilusiku karena terlalu banyak minum. Kuambil ikat rambut itu, dan kucium. Masih ada sisa aroma bunga melati yang samar. Entah apa yang aku rasakan di dalam hati, sedikit rasa kehilangan, tapi ada juga kepuasan yang aneh, sekaligus rasa tidak rela. Satu malam yang penuh gairah itu, terasa seperti mimpi di siang bolong. Aku mandi di hotel, berganti pakaian, memasukkan ikat rambut itu ke saku, dan berjalan keluar hotel dengan santai. Baru saja sampai di pinggir jalan, aku menerima telepon dari ketua asramaku. Dia berteriak di seberang, "Chenzi, kau lari kemana? Semalam ditelepon tidak diangkat. Sukin membawa si anak kaya itu, menunggumu di bawah asrama. Katanya ingin mempermalukanmu."
Aku mendengus remeh. Tidak ada sedikit pun kegelisahan di hatiku. Kalau kemarin mungkin aku akan marah dan merasa malu, tapi setelah kejadian semalam, melihat Sukin sekarang, rasanya hambar sekali. Penampilannya yang biasa-biasa saja itu, dibandingkan dengan Kak Lily semalam, bahkan tidak layak menjadi asistennya. Tunggu saja di sana, aku tidak takut padanya. Aku memesan taksi dan memberitahu alamat sekolah, lalu menjawab dengan tenang. Pas sekali, ada yang ingin kukatakan padanya. 20 menit kemudian, taksi berhenti di bawah gedung asrama. Dari kejauhan, aku melihat Sukin merangkul lengan Wang Hao. Berdiri di tepi taman bunga bawah asrama. Beberapa mahasiswa juga berkerumun menonton, sambil nunjuk ke arah mereka. Begitu melihatku, Sukin langsung bersemangat. Melepaskan tangan Wang Hao, lalu berjalan ke hadapanku, dengan sepatu hak tingginya. Dengan senyum mengejek, dia berkata, Lin Chen, ternyata kau tahu jalan pulang. Kukira setelah kuputuskan, kau pergi menangis di suatu tempat. Wang Hao juga ikut menghampiri, merangkul pinggang Sukin. Menatapku dengan rendah, dengan wajah penuh penghinaan. Bocah, kuberitahu kau, Qin mengikutiku adalah keberuntungannya. Uang saku bulananmu saja cuma segitu. Bahkan tidak cukup beli satu lipstiknya. Jangan bermimpi mendapatkan yang bukan levelmu. Orang-orang di sekitar pun tertawa, sambil terus menunjuk ke arahku. Kalau dulu, aku pasti sudah tersipu malu. Dengan leher tegang karena emosi saat berdebat dengan mereka. Tapi sekarang, aku hanya mengorek kupingku, menatap Sukin, dan tersenyum santai. Sukin, apakah kau merasa sudah menjadi bangsawan? Hanya karena menempel pada anak orang kaya? Wajah Sukin seketika berubah masam. Lin Chen, apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Mataku menyapu gaun bermereknya, yang jelas-jelas dibelikan oleh Wang Hao. Nadaku terdengar sedikit mengejek, hanya merasa kasihan daripada menjadi manusia yang baik. Kau lebih memilih menjadi pajangan, itu tidaklah mudah. Dia bisa membelikanmu tas dan baju hari ini, tapi besok dia bisa mencampakkanmu dan mencari yang baru. Kau benar-benar mengira dia tulus padamu. Jangan omong kosong. Wang Hao langsung naik pitam. Maju satu langkah sambil mengepalkan tangan hendak memukulku. Bocah, kau cari mati ya? Aku tetap berdiri di tempat tanpa bergerak. Bahkan maju selangkah lebih dekat, menunjuk ke arah kamera CCTV. Di atas, sambil tersenyum, ayo, pukul di sini. CCTV sekolah merekam dengan sangat jelas. Sekali kau menyentuhku, aku langsung berbaring di tanah. Dan jika aku tidak bisa memerasmu puluhan hingga ratusan juta, aku akan mengganti nama keluargaku menjadi namamu. Lagi pula, aku tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Keluargamu kaya, coba lihat apakah sekolah akan melindungi si anak kaya, atau mahasiswa biasa sepertiku. Kepalan tangan Wang Hao seketika berhenti di udara. Wajahnya merah padam, maju salah, mundur pun malu. Benar-benar situasi yang canggung baginya. Suara tawa orang-orang di sekitar berubah arah. Mulai menunjuk-nunjuk dan menertawakan Wang Hao. Mana pernah dia dipermalukan seperti ini sebelumnya? Dia mengumpat dasar miskin sambil menggertakkan gigi, tapi tidak berani lagi menggerakkan tangan. Aku menatap Sukin lagi. Wajahnya memucat dan memerah bergantian, seluruh tubuhnya gemetar, karena marah. Aku tersenyum dan menambahkan. Dan satu lagi, jangan kira aku sangat sedih diputuskan olehmu. Sejujurnya, kakak cantik yang kutemui semalam, 100 kali lebih cantik darimu, 100 kali lebih lembut, dan bentuk tubuhnya jauh melampauimu. Dibandingkan dengannya, kau hanyalah seperti kubis kecil yang belum matang. Aku justru harus berterima kasih kau memutuskanku. Kalau tidak, aku tidak akan bertemu orang sebaik itu. Begitu kata-kata itu keluar, wajah Sukin langsung berubah hijau. Dia berteriak histeris. Lin Chen, kau tidak punya malu. Biar tidak punya malu, asal tidak mata duitan sepertimu. Aku melambaikan tangan, malas berdebat lebih lama dengannya. Lalu berbalik masuk ke gedung asrama. Meninggalkan kerumunan orang yang menonton, serta Suke Singkin dan Wang Hao yang meledak karena marah. Kembali ke asrama, ketiga teman satu kamarku langsung mengerumuniku. Memujiku habis-habisan, bilang aksiku tadi sangat keren. Pasangan itu sampai tidak bisa berkata-kata. Ketua asrama menepuk bahuku. Boleh juga kau. Semalam hilang, sekarang langsung pintar bicara. Apa benar kau bertemu kakak cantik? Kau tidak sedang membual dengan kami kan? Aku tersenyum, mengeluarkan ikat rambut hitam dari saku, meletakkannya di atas meja, dan mengangkat alis. Untuk apa aku membohongi kalian? Aku tidak pernah berbohong. Ketiga temanku langsung mendekat, menatap ikat rambut itu dengan mata melotot. Bertanya bertubi-tubi apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana rupa wanita itu? Berapa usianya? Dan apa pekerjaannya? Aku pusing ditanya begitu banyak, hanya bisa menjawab singkat kalau itu pertemuan tak sengaja di bar. Aku tidak bercerita lebih banyak. Bukannya aku tidak mau bercerita, tapi karena aku sendiri memang tidak tahu apa-apa lagi. Beberapa hari berikutnya, aku sering menyentuh ikat rambut di sakuku. Teringat pada Kak Lily malam itu. Dia bagaikan angin yang berembus masuk ke hidupku, mengacaukan hatiku, lalu menghilang tanpa suara. Tepat saat aku hampir mengubur kejadian itu, sebagai memori masa lalu, ibuku menelpon. Ibuku bernama Zhang Lat, wanita khas dari timur laut. Sifatnya lugas dan penuh semangat. Dia membuka sebuah supermarket kecil di Jiangcheng. Hidup kami tidaklah sangat kaya, dan aku biasanya cukup patuh padanya, kecuali sesekali sedikit membantahnya. Begitu telepon tersambung, suara lantang ibuku terdengar dari gagang telepon. Chen, akhir pekan ini pulang tidak? Tante Limanmu sudah kembali. Datanglah ke rumah untuk makan akhir pekan ini. Ibu akan masakkan daging babi merah kesukaan kalian. Aku tertegun sejenak. Tante Liman? Ibuku punya banyak sahabat, sejak kecil sampai sekarang, tante yang kutemui mungkin tidak sampai 100, tapi ada 80 orang. Tentang Tante Liman ini, aku ada sedikit ingatan. Sepertinya dia teman sepermainan ibuku sejak kecil.
Kudengar bertahun-tahun lalu dia pergi ke selatan untuk berbisnis, kemudian pergi ke luar negeri. Aku sudah 10 tahun lebih tidak bertemu dengannya. Ingatanku sudah sangat kabur. Tante Liman? Tante Liman yang mana ya? Tanyaku asal. Memangnya ada siapa lagi? Kiao Liman, sahabat terbaik ibu. Waktu kecil dia sering menggendongmu. Bahkan membelikanmu susu bubuk. Ibuku menjawab dengan nada kesal di seberang sana. Ingatanmu dimakan anjing ya? Cepat pulang akhir pekan nanti. Tante Limanmu bilang. Dia ingin mengenalkan seseorang padamu. Kudengar kau baru dicampakkan? Jadi ini waktu yang tepat mencarikanmu pacar. Mendengar kata, mengenalkan pacar, kepalaku langsung pusing. Aku segera mengiyakan saja. Bu, aku tahu. Akhir pekan aku pasti pulang. Setelah menutup telepon, aku tidak terlalu memikirkannya. Bukankah itu hanya acara makan bersama sahabat ibu yang baru pulang? Soal dikenalkan pacar. Nanti cari alasan saja untuk menghindar. Pikiranku sekarang masih dipenuhi oleh Kak Lili semalam. Mana ada niat melihat gadis lain. Akhir pekan pun tiba. Aku tidur sampai siang, lalu bersiap-siap dan naik taksi menuju rumah. Rumahku berada di kawasan lama kota, tidak terlalu jauh dari sekolah. Hanya 20 menit perjalanan. Baru saja sampai di depan pintu rumah. Aku sudah mencium aroma daging babi merah dari dalam rumah, serta aroma bunga melati yang sangat kukenal. Jantungku berdegup kencang. Langkah kakiku seketika terhenti. Aroma ini terlalu familiar, persis sama dengan aroma yang menyelimuti indera penciumanku saat malam di hotel itu. Awalnya aku mencoba menenangkan diri, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Itu hanya parfum melati. Banyak wanita yang memakainya. Mana mungkin ada kebetulan seperti itu. Aku menggelengkan kepala, mengeluarkan kunci dan membuka pintu rumah. Bu, aku pulang. Aku berteriak sambil mengganti sepatu. Lalu aku menengok ke arah ruang tamu. Dan pandangan itu membuatku seketika membatu. Di sofa ruang tamu, duduklah seorang wanita. Dia mengenakan gaun sutra berwarna sampanya, tampak sangat menawan secara alami. Sinar matahari masuk melalui jendela ruang tamu, mengenai tubuhnya, menyelimuti seluruh sosoknya dengan cahaya lembut. Dewasa, anggun, menawan, dan memancarkan aura feminin yang kuat. Dan wajah itu, aku akan mengenalnya meskipun dia sudah menjadi debu. Dia adalah Kak Lili yang bersamaku semalam di bar. Dan menghabiskan malam yang panas itu. Kunci di tanganku terjatuh ke lantai dengan bunyi dentang, menimbulkan suara yang nyaring. Otakku kosong, berdenging seolah baru saja disambar petir. Hanya satu pikiran yang berputar di kepalaku. Gawat, aku meniduri sahabat ibuku sendiri. Wanita yang kata ibuku pernah menggendongku, membelikan susu bubuk untukku, wanita yang harus kupanggil Tante. Dialah orang yang berguling di atas kasur bersamaku malam itu. Mendengar suara, dia pun menoleh. Tatapannya tertuju padaku. Saat mata kami bertemu, aku melihat dengan jelas gelas di tangannya bergetar hebat, hingga air di dalamnya hampir tumpah. Wajahnya yang semula tersenyum ramah seketika membeku. Matanya memancarkan kepanikan yang terlihat jelas, pupil matanya mengecil. Tapi itu hanya berlangsung sedetik, dia segera menutupi emosinya dengan cepat. Kembali memasang senyum yang sopan. Hanya saja senyum itu terlihat sangat kaku, bahkan telinganya pun mulai memerah. Chen Chen sudah pulang? Ibuku melongokkan kepala dari dapur. Masih memegang sodet di tangannya. Sambil tersenyum dia mengomeli. Kenapa bengong di depan pintu? Cepat kemari sapa tamunya. Ini Tante Kiao Liman yang ibu ceritakan. Cepat panggil Tante. Aku tetap berdiri di tempat. Kakiku terasa berat seperti terpaku, tidak bisa bergerak. Mulutku terbuka lebar, lidahku terasa keluh. Setelah beberapa lama, akhirnya keluar beberapa kata dari tenggorokanku. Halo, halo Tante. Kata Tante, itu kuucapkan dengan gigi gemertak. Pernah menggendongku dan membelikan susu bubuk. Bukan cuma Tante, beberapa malam yang lalu kau memelukku dan memanggilku, adik. Kiao Liman menatapku, bibirnya sedikit tertarik, menampilkan senyum yang dipaksakan. Suaranya terdengar tidak alami. Chen Chen sudah besar sekali ya. Terakhir kali Tante melihatmu, kau baru setinggi ini. Masih bocah ingusan. Dalam hati aku mengumpat, Tante, sekarang aku jauh lebih tinggi darimu. Ibuku keluar dari dapur, mengelap tangannya, lalu memukulku pelan. Anak nakal, cepat duduk di sana. Ngobrollah dengan tantemu, masakan ibu sebentar lagi matang. Aku memberanikan diri berjalan ke sofa, dan duduk di sofa tunggal di depan Kiao Liman. Sepanjang waktu, aku tidak tahu harus meletakkan mataku di mana. Ujung mataku terus tertuju padanya. Kakinya yang menyilang, menampilkan betis yang putih dan halus di balik gaunnya. Persis dengan sentuhan yang kurasakan malam itu. Jari-jarinya remping dan cantik. Sedang memegang gelas kaca. Kukunya dipotong rapi, diwarnai dengan kuteks berwarna nude pink tipis. Tangan inilah yang malam itu mencengkeram punggungku, meninggalkan bekas goresan tipis. Semakin dipikirkan, pikiranku semakin liar. Sekaligus merasa sangat takut. Punggungku sampai mengeluarkan keringat dingin. Ibuku masih terus berceloteh. Liman, kau tidak tahu. Anak ini beberapa waktu lalu dicampakkan oleh pacarnya di sekolah. Tiap hari lunglai begini, aku sampai sangat khawatir. Kau punya banyak kenalan. Apa ada gadis yang baik? Coba kenalkan satu untuk Chen Chen kita. Kiao Liman meminum air di gelasnya, lalu menatapku. Matanya memancarkan rasa geli yang sulit dijelaskan, sekaligus sedikit rasa malu. Bibirnya tersenyum tipis. Baiklah, Chen Chen suka yang seperti apa, bilang pada Tante. Nanti Tante carikan. Air yang baru ku minum, hampir saja ku semprotkan. Tante, kau jelas-jelas sudah tahu jawabannya. Apa kau tidak sadar aku suka yang seperti apa? Aku berdeham untuk menenangkan diri, mencoba meredam gejolak di hatiku. Tiba-tiba, sifat jahilku muncul. Sambil menatapnya, aku berkata pelan. Aku tidak punya kriteria khusus. Tapi aku suka yang seperti Tante Kiao. Dewasa, cantik,
lembut murah hati, dan sangat mengerti orang lain. Begitu kalimat itu keluar, suasana seketika menjadi sunyi. Wajah Qiao Liman memerah seketika, dari pipi hingga ke telinganya. Gelas di tangannya pun hampir terlepas. Ibuku tertegun sejenak, lalu tertawa sambil memukul bahuku pelan. Dasar anak nakal ini. Beraninya bercanda tidak sopan dengan tantemu. Mana boleh kau menggoda tantemu? Cepat diam. Aku tertawa sambil menyahut. Bu, aku cuma bercanda. Tante Qiao, jangan dimasukkan ke hati ya. Aku hanya merasa, Tante adalah wanita paling berkelas yang pernah kutemui. Qiao Liman menarik napas panjang, mencoba menenangkan emosinya, lalu memelototiku. Tatapannya mengandung peringatan sekaligus rasa malu, dan sedikit senyum yang sulit dijelaskan. Dia meletakkan gelasnya dan tersenyum pada ibuku. Tidak apa-apa. Anak-anak hanya bercanda. Mulut Chen Chen manis sekali. Aku tertawa dalam hati. Mulut manis? Tante, malam itu kau tidak bilang begitu. Saat kau bilang mulutku manis, itu terdengar jauh lebih tulus daripada sekarang. Tak lama, masakan ibuku sudah siap. Daging merah, iga asam manis, ikan kukus memenuhi meja makan. Ibuku mengajak Qiao Liman duduk di meja makan. Terus-menerus mengambilkan lauk untuknya, sambil bercerita tentang kejadian bertahun-tahun ini. Dari sanalah aku tahu, Qiao Liman tidak baru saja pulang ke negara ini. Dia sudah kembali ke Jiangcheng sejak setengah tahun lalu, membangun sebuah perusahaan media budaya, yang bisnisnya berkembang sangat pesat. Sekarang dia adalah seorang bos wanita, dengan kekayaan yang sangat besar. Hanya saja selama setengah tahun ini dia sangat sibuk, sehingga belum sempat menemui ibuku. Aku semakin terkejut. Ternyata, aku bukan cuma meniduri sahabat ibuku, tapi juga meniduri seorang wanita kaya raya. Di meja makan, ibuku terus membujuk kami minum. Menuangkan wine untuk Qiao Liman dan juga untukku. Qiao Liman menyesap sedikit wine-nya. Sesekali matanya melirik ke arahku. Dengan tatapan yang penuh emosi rumit. Karena ada ibuku di samping, keberanianku pun muncul. Aku mulai mencoba memancingnya. Kuangkat kelasku ke arah Qiao Liman. Tante Qiao, aku ingin mengajak tante minum. Selamat datang kembali di Jiangcheng. Qiao Liman mendentingkan gelasnya denganku. Meminumnya sedikit, sambil tersenyum. Terima kasih Chen Chen. Kutaruh gelasku, dan bertanya seolah tidak sengaja, Tante Qiao, Tante sibuk sekali bekerja. Apakah Tante sering pergi ke bar untuk bersantai? Beberapa hari lalu aku pergi ke bar Rosemary bersama teman. Sepertinya aku melihat seseorang yang sangat mirip dengan Tante. Kukira aku salah lihat. Begitu kalimat itu keluar, tangan Qiao Liman yang memegang sumpit gemetar hebat, sampai sumpitnya hampir terjatuh. Wajahnya, seketika memucat. Dia menatapku dengan tajam, seolah memberiku peringatan keras. Ibuku sama sekali tidak menyadari ada yang salah. Begitu mendengar aku pergi ke bar, ibuku langsung meledak. Ling Chen, kau pergi ke tempat seperti itu lagi. Sudah berapa kali ibu bilang? Bar itu tempat yang tidak benar. Bukan tempat yang pantas untuk mahasiswa. Apakah kau jadi nakal hanya karena dicampakkan? Aku segera meminta maaf. Bu, aku salah. Aku cuma pergi sekali itu saja. Tidak akan pernah ke sana lagi. Lagi pula aku pasti salah lihat. Punggung wanita itu memang mirip Tante Qiao, tapi aslinya bukan. Qiao Liman baru bisa bernapas lega. Dia menimpali perkataan ibuku. Mbak Lan, tidak apa-apa. Anak-anak sudah besar. Pergi bersantai dengan teman itu hal wajar. Aku pun jarang sekali pergi ke bar. Paling hanya sesekali menemani klien. Chen Chen pasti salah lihat. Sambil bicara, dia melototiku lagi, seolah ingin menelanku hidup-hidup. Aku tertawa dalam hati, menunduk memakan nasiku, tapi sudut bibirku tidak bisa berhenti tersenyum. Makan malam ini terasa sangat menegangkan sekaligus mendebarkan. Sepanjang waktu kami saling tarik ulur secara tersirat. Sesekali aku melontarkan kalimat bermakna ganda, melihat Qiao Liman yang panik dan kesal, tapi tidak berani meluapkannya. Itu sungguh sangat lucu bagiku. Sedangkan Qiao Liman sekuat tenaga bersikap tenang, berbincang dengan ibuku sambil terus memperingatiku lewat mata. Sepanjang makan, dia tidak makan banyak, malah meminum cukup banyak wine. Pipinya yang terus merona merah, membuat hatiku berdebar tak menentu. Akhirnya makan malam selesai. Ibuku membereskan piring, dan Qiao Liman pamit untuk pulang. Ibuku segera melarangnya. Kau habis minum wine, tidak boleh menyetir. Kebetulan Chen Chen sudah punya SIM. Biarkan dia yang mengantarmu pulang. Chen Chen, cepat antar tantemu pulang. Pastikan sampai dengan selamat baru kembali ke rumah. Hatiku sangat gembira mendengar itu. Aku langsung mengangguk. Siap, Bu. Aku akan laksanakan tugas dengan baik. Qiao Liman sempat ingin menolak, tapi ibuku tidak memberinya kesempatan. Ibuku mendorongnya keluar pintu. Sudah diputuskan. Aku tidak tenang jika kau pulang sendirian. Biar Chen Chen yang mengantar. Ini kesempatan baginya untuk belajar dari kesuksesanmu. Masih muda sudah jadi bos besar. Biar dia punya wawasan lebih luas. Qiao Liman tidak punya pilihan lain. Selain menyetujuinya, aku membawa kunci mobil dan berjalan di belakang Qiao Liman. Kami turun ke area parkir bawah tanah. Sepanjang jalan tidak ada yang bicara. Suasananya sunyi dan terasa aneh. Hanya langkah kaki kami yang bergema di area parkir yang sepi. Sampai di samping mobil Porsche Panamera putih, Qiao Liman menghentikan langkahnya. Menekan kunci mobil hingga pintu terbuka. Dia berbalik menatapku. Senyum sopannya yang tadi seketika lenyap digantikan oleh wajah yang tampak malu sekaligus kesal. Dengan suara yang rendah dan penuh amarah, Ling Chen, apa maksud perkataanmu di meja makan tadi? Aku bersandar di bodi mobil, melihatnya yang sedang kesal namun terlihat sangat menggemaskan. Aku tertawa, jahil. Tidak ada maksud apa-apa Tante Qiao. Aku hanya ingin menyapa Tante. Bagaimana tidur Tante malam itu? Nyenyak, tutup mulutmu. Qiao Liman langsung naik pitam. Tangannya hendak menutup mulutku, tapi segera ku tangkap pergelangan tangannya. Tangannya terasa sangat lembut dan halus. Sama persis dengan sentuhan malam itu. Aku memegang pergelangan tangannya. Merasakan denyut nadinya yang berdetak cepat.
Hatiku berdesir hebat. Aku maju satu langkah hingga hampir menempel di tubuhnya. Lampu di area parkir ini cukup remang-remang, hanya ada cahaya redup dari lampu darurat yang menerangi wajahnya. Bulu matanya yang panjang bergetar lembut. Pipinya merona merah, dan napasnya pun mulai tidak teratur. Tante Qiao, kenapa kau menghindar? Aku menunduk menatapnya, berbisik pelan, dengan nada menggoda. Malam itu kau tidak bersikap seperti ini. Kau memelukku dan terus memanggilku adik dengan sangat mesra. Kenapa sekarang melihatku seperti melihat hantu? Wajah Qiao Liman semakin merah merona. Sekuat tenaga, ia mencoba menarik tangannya kembali. Tapi tidak berhasil. Matanya mulai berkaca-kaca karena kesal. Dia menggertakkan giginya. Ling Chen, lepaskan, jangan keterlaluan. Kejadian malam itu hanya ketidaksengajaan. Kita berdua sedang mabuk. Anggap saja semua itu tidak pernah terjadi, oke? Tidak bisa. Tanpa ragu aku menolak permintaannya. Sambil menatap matanya dalam-dalam, aku berkata serius. Bagi aku, itu bukan ketidaksengajaan. Qiao Liman, aku tidak peduli kau sahabat ibuku atau tante bagiku. Kejadian malam itu adalah nyata. Aku akan mengakuinya. Qiao Liman tertegun menatapku. Matanya memancarkan rasa tak percaya. Mungkin dia tidak menyangka aku akan berkata seperti itu. Kulepaskan pergelangan tangannya, lalu membuka pintu kursi pengemudi. Sambil mengangkat alis, aku berkata, ayo naik. Tante Qiao, ibuku memintaku mengantarmu dengan selamat. Tante tidak ingin membuatnya khawatir kan? Ada hal yang ingin kukatakan pelan-pelan di jalan. Qiao Liman berdiri diam menatapku cukup lama. Sampai akhirnya dia menggertakkan gigi. Dan berjalan memutar untuk duduk di kursi penumpang. Kunyalakan mesin mobil. Membawa mobil itu keluar dari area parkir, menuju ke arah pinggiran sungai. Aku tahu, apartemen mewah di Jiangcheng berada di sana. Bos wanita seperti Qiao Liman pasti tinggal di daerah itu. Suasana di dalam mobil sangat sunyi. Hanya ada suara embusan AC. Qiao Liman bersandar sambil menatap keluar jendela. Dari samping wajahnya terlihat sangat lembut. Meskipun bisa kulihat emosinya sedang sangat campur aduk. Setelah beberapa saat, akhirnya dia angkat bicara. Suaranya terdengar lirih, Ling Chen, soal malam itu. Aku harap kau jangan pernah menceritakannya kepada siapapun. Terutama, jangan sampai ibumu tahu. Dia adalah sahabat baikku. Kalau sampai dia tahu, hubungan pertemanan kami akan berakhir. Aku mengerti, jawabku sambil mengangguk. Sambil terus menatap jalan di depan, kukatakan, aku tidak akan memberitahu ibu, kecuali jika kau sendiri yang ingin dia tahu. Qiao Liman tampak sedikit lega. Dia lalu berkata lagi bahwa kejadian ini harus dianggap sebagai ketidaksengajaan. Qiao Li segera terpaku menatapku. Kilasan rasa tidak percaya tampak di matanya. Seolah dia tidak menyangka aku akan mengatakan hal seperti itu. Aku melepaskan pergelangan tangannya, membuka pintu kursi pengemudi, mengangkat alis padanya. Naiklah. Bibi Qiao, ibuku memintaku mengantarmu pulang dengan selamat. Kita tidak boleh membuatnya khawatir kan? Qiao Li, aku ingin tanya, malam itu di bar. Apapun yang ingin dibicarakan, kita obrolkan pelan-pelan di jalan. Qiao Li berdiri mematung menatapku lama sekali. Akhirnya dia menggertakkan gigi, berjalan memutar dan duduk di kursi penumpang. Aku menyalakan mesin mobil, keluar dari parkiran bawah tanah, menyetir ke arah pinggir sungai. Aku tahu pemandangan sungai terbaik di Jiangcheng. Apartemen mewah, semuanya ada di sana. Bos wanita dengan kekayaan seperti Qiao Li pasti tinggal di sana. Suasana di dalam mobil sangat tenang. Hanya terdengar suara hembusan AC. Qiao Li bersandar di kursi penumpang menatap keluar jendela. Garis wajah sampingnya sangat lembut, tapi terlihat jelas bahwa emosinya sedang rumit. Setelah lama berkendara, dia akhirnya membuka suara. Suaranya sangat pelan. Kejadian malam itu, aku harap kamu jangan pernah mengatakannya pada siapapun. Terutama, jangan beritahu ibumu. Dia adalah sahabat terbaikku. Jika dia sampai tahu, kita bahkan tidak bisa berteman lagi. Aku tahu, aku mengangguk. Sambil menatap jalan di depan, aku berkata, aku takkan bilang pada ibu, kecuali jika kamu sendiri yang ingin dia tahu. Qiao Li merasa lega. Lalu berkata lagi, anggap saja kejadian ini sebuah kecelakaan. Yang berlalu biarlah berlalu. Kedepannya kita bersikap seperti orang tua dan keponakan biasa saja. Bisa kan? Aku menoleh menatapnya sekilas. Tersenyum, Bibi Qiao. Menurutmu apakah itu mungkin? Kita sudah melakukan hal sejauh itu. Bagaimana bisa aku melihatmu sebagai bibi biasa? Begitu melihatmu, aku teringat kejadian malam itu. Teringat saat kamu memelukku, aku sama sekali tidak bisa melakukannya. Wajah Qiao Li memerah karena marah. Dia memukulku, kamu sedang menyetir. Jangan bicara sembarangan. Aku menghindar sambil tertawa. Aku tidak bicara sembarangan. Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Kenapa kamu bisa mabuk berat dan datang sendirian menggodaku? Orang dengan status sepertimu seharusnya tidak sembarangan menggoda pria asing kan? Begitu aku mengucapkannya, ekspresi Qiao Li langsung meredup. Kilasan kesepian muncul di matanya, serta sedikit kemarahan. Dia memalingkan wajah keluar jendela. Suaranya terdengar berat, bukan urusanmu. Kenapa bukan urusanku? Kita sudah berhubungan intim. Urusanmu adalah urusanku juga. Aku tidak mungkin membiarkan hubunganku dengan wanita yang muncul di tempat tidurku menjadi tidak jelas. Qiao Li terdiam cukup lama. Akhirnya dia menghela napas dan jujur padaku. Dia punya mantan suami bernama Zhao Feng. Mereka menikah selama 8 tahun. Akhirnya bercerai karena ketidakcocokan karakter. Dan dia yang tak kunjung hamil. Saat cerai, Qiao Li memberinya 10 juta yuan. Itu sudah sangat murah hati. Tapi setelah dapat uang, Zhao Feng tidak hidup benar. Dia berjudi setiap hari. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, 10 juta itu habis. Bahkan berutang judi jutaan yuan lagi. Kali ini saat Qiao Li kembali ke Jiangcheng, Zhao Feng tahu dan terus mengganggunya. Dia ingin rujuk. Singkatnya, dia hanya ingin uang dari Qiao Li. Beberapa malam yang lalu, Zhao Feng mengajaknya bertemu di bar Rosemary. Katanya ingin bicara baik-baik.
Ternyata setelah dia pergi ke sana, Zhao Feng menaruh sesuatu ke dalam minumannya. Begitu minum seteguk, dia merasa pening. Seluruh tubuhnya terasa panas. Kesadarannya mulai kabur, dia tahu ada yang tidak beres. Dia memanfaatkan kelengahan Zhao Feng untuk segera lari. Lalu dalam keadaan setengah sadar, dia jatuh ke pelukanku. Kejadian selanjutnya pun mengalir begitu saja. Setelah mendengar itu, aku mencengkeram setir dengan geram. Sambil mengumpat, bajingan itu! Beraninya dia meracunimu. Apa dia masih pantas disebut pria? Qiao Li melihat kemarahanku. Kilasan keheranan tampak di matanya. Lalu tersenyum pahit. Sudah berlalu. Lagi pula tidak terjadi hal buruk. Bagaimana mungkin tidak terjadi apa-apa? Aku menatapnya, dan berkata dengan serius. Jika malam itu kamu tidak bertemu denganku, dan dibawa pergi oleh Zhao Feng si bajingan itu, akibatnya takkan terbayangkan. Qiao Li, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia berani menyentuhmu. Aku tidak akan memaafkannya. Qiao Li tertegun sejenak. Menatapku cukup lama tanpa berkata-kata. Orang-orang di sekitarnya yang tahu masalah ini, antara menyuruhnya diam agar damai, atau menginginkan uangnya, dengan memanfaatkan situasi ini untuk menjilat. Belum pernah ada orang sepertiku, yang reaksi pertamanya adalah marah, dan ingin membelanya. Dia menatapku, tatapannya melembut. Suaranya pun memelan. Sudahlah. Kamu masih seorang pelajar. Jangan ikut campur urusan begini. Zhao Feng itu orang yang tak tahu malu. Kamu tak akan sanggup menghadapinya. Aku tak sanggup. Aku mencibir. Aku tidak takut pada apapun. Hanya seorang pecundang yang punya segunung utang judi. Apa yang harus kutakuti? Bibi Qiao, tenang saja. Serahkan padaku. Aku jamin dia takkan berani mengganggumu lagi. Qiao Li menatapku. Matanya menyimpan emosi yang rumit. Dia ingin mengatakan sesuatu, namun urung. Hanya mengangguk pelan. Mobil segera sampai di kompleks apartemen Jiangjing nomor 1. Kawasan hunian paling mewah di Jiangcheng. Harga per meternya ratusan ribu yuan. Satu unit rumah harganya puluhan juta yuan ke atas. Aku memarkir mobil di basement. Mematikan mesin dan menoleh ke arah Qiao Li. Sudah sampai. Ucapku. Qiao Li mengangguk. Membuka sabuk pengaman. Menatapku ragu-ragu sejenak lalu berkata, Ling Chen, terima kasih sudah mengantarku pulang hari ini. Dan untuk kejadian malam itu, terima kasih. Aku tertegun sejenak. Tertawa. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena aku sudah mengambil keuntungan darimu? Wajah Qiao Li memerah lagi. Memukulku pelan. Berkata dengan kesal. Seriuslah sedikit. Maksudku terima kasih. Jika malam itu tidak ada kamu, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku melihat matanya yang mulai berkaca-kaca. Hatiku melunak. Mengulurkan tangan mengusap kepalanya pelan. Sama. Melindungimu adalah kewajibanku. Tubuh Qiao Li seketika membeku. Mendongak, menatapku. Bulu matanya sedikit bergetar. Matanya menunjukkan perasaan yang sulit dijelaskan. Posisi kami sangat dekat. Napas kami saling bersinggungan. Suasana di dalam mobil mendadak menjadi romantis. Aku menatap bibirnya yang penuh. Tak tahan untuk mulai mendekat. Tepat saat bibirku hampir menyentuhnya, dia tiba-tiba memalingkan wajah dan mendorongku. Suaranya terdengar panik. Jangan! Ling Chen, kita tidak boleh begini. Aku sahabat ibumu. Kamu seharusnya memanggilku Bibi. Melihat wajah paniknya, aku tidak memaksanya lagi. Hanya tersenyum dan berkata, baik, aku tidak akan memaksamu. Tapi Qiao Li, aku menyukaimu. Hal itu takkan berubah. Qiao Li menatapku lama tanpa bicara. Akhirnya dia membuka pintu mobil, dan turun seolah sedang melarikan diri. Berlari masuk ke dalam lift. Bahkan tanpa menoleh. Aku duduk di dalam mobil. Melihat angka lift naik lantai demi lantai. Tak tahan untuk tertawa. Menarik. Sangat menarik. Sejak hari itu, hidupku berubah total. Aku tidak lagi seperti dulu, pergi, dan pulang kuliah tanpa tujuan. Kini aku punya target. Aku mulai sering datang ke kantor Qiao Li. Dengan alasan menjenguknya mewakili ibuku. Takut dia diganggu lagi oleh Zhao Feng. Kantor Qiao Li berada di CBD paling ramai di Jiangcheng. Seluruh lantai itu miliknya. Dekorasinya mewah dan elegan. Saat pertama kali aku datang, resepsionis menghentikanku. Bertanya siapa yang kucari. Aku bilang mencari Qiao Li. Aku adalah adiknya. Resepsionis itu tampak bingung. Dia menelepon sekretaris Qiao Li. Belum lewat 2 menit, sekretaris itu terburu-buru turun. Membawaku naik ke atas. Sepanjang jalan dia menatapku dengan tatapan menyelidik. Saat memasuki kantor Qiao Li, dia sedang melakukan rapat video. Begitu melihatku masuk dia terpaku. Hampir saja menjatuhkan pena di tangannya. Dia berkata pada komputernya untuk jeda sebentar. Lalu mematikan mikrofon. Menatapku sambil menggertakkan gigi. Ling Chen, kenapa kamu kesini? Aku berjalan ke meja kerjanya sambil tersenyum. Meletakkan termos di atas meja dan berkata, Ibu memintaku mengantarkan sup buatannya. Katanya akhir-akhir ini kamu sibuk. Biar sehat. Sekaligus aku ingin melihat apakah si Zhao Feng itu datang mengganggumu lagi. Qiao Li menatapku dengan kesal sekaligus tak berdaya. Aku sedang rapat, katanya. Tunggu di luar sana. Aku mengangguk tanpa membantah. Lalu duduk di sofa kantor. Menunggunya selesai rapat dengan tenang. Rapatnya berlangsung selama setengah jam lebih. Setelah selesai, karyawannya masuk mengantar dokumen. Melihatku duduk di sofa, mereka semua penasaran dan mencuri pandang. Saat keluar, mereka masih berbisik-bisik di depan pintu. Tak perlu berpikir 2 kali. Mereka pasti sedang menggosipkan. Apa hubungan pemuda, sepertiku, dengan bos cantik mereka. Setelah semua orang pergi, Qiao Li baru menghampiriku. Berkacak pinggang menatapku dengan kesal. Ling Chen, setiap hari datang ke kantor. Orang-orang di kantor mulai bicara sembarangan. Aku membuka termos, menuangkan sup dan menyodorkannya padanya. Tersenyum sambil berkata, biarkan saja mereka bicara. Lagi pula aku kesini untuk mengantar sup, bukan untuk berbuat jahat. Cepat minum, ini buatan tangan ibuku.
Kalau sudah dingin tidak enak lagi. Qiao Li menatap sup yang kusodorkan. Ragu-ragu sejenak, akhirnya dia menerimanya juga. Meminumnya sedikit demi sedikit. Caranya, meminum sup tampak sangat lembut. Bulu matanya yang panjang menunduk, menutupi emosi di matanya. Aku duduk di depannya, sambil terus menatapnya. Semakin dilihat, aku semakin merasa, wanita ini benar-benar sangat mempesona. Sejak hari itu, aku datang ke kantornya setiap hari. Hari ini membawakannya masakan ibuku. Besok membawakannya buah-buahan. Lusa membawakannya sebuket bunga. Alasannya untuk merawatnya demi ibuku, tapi sebenarnya aku hanya ingin menemuinya setiap hari. Orang-orang di kantor Qiao Li sudah menganggapku sebagai pacar berondongnya. Tatapan mereka padaku jadi sedikit lebih hormat. Bahkan resepsionis setiap kali melihatku, akan tersenyum dan menyapa, "Halo Tuan Ling, sebenarnya apa maumu?" Awalnya, Qiao Li mencoba mengusirku. Lama-lama karena tidak bisa, dia pun membiarkanku. Hanya saja setiap kali aku bercanda dengannya, di depan para karyawannya, wajahnya akan memerah, dan dia akan melotot padaku. Tapi dia tak pernah benar-benar marah. Kira-kira hari-hari akan terus seperti ini. Aku akan menjalaninya dengan santai.